Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Malam itu, angin dingin berhembus pelan dari luar rumah, menyelinap melalui celah-celah jendela yang tak rapat. Di ruang tamu rumah tua milik keluarga Wijaya, suasana tampak tenang. Namun di balik keheningan itu, hati seseorang sedang diliputi keraguan yang dalam. Arman, lelaki paruh baya yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan di wajahnya, duduk di kursi panjang yang terbuat dari rotan. Matanya menatap kosong ke depan, seolah-olah memikirkan sesuatu yang sangat berat. "Ibu, kamu di mana?" Arman berbicara pelan, tanpa sadar. Suaranya terdengar parau dan penuh kelelahan. Selama bertahun-tahun, ia telah terbiasa dengan kehadiran istrinya, Rina, yang selalu menemani di setiap langkah hidupnya. Namun kini, setelah penyakit yang menggerogoti tubuh Rina semakin parah, ia merasa kehilangan segalanya. Dulu, Arman dan Rina adalah pasangan yang harmonis. Mereka memiliki 2 anak, kandung sebuah keluarga yang bahagia. Namun, semua berubah ketika Rina jatuh sakit. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya perlahan-lahan merenggut seluruh energi dan keceriaan yang ada. Meskipun Arman berusaha keras untuk merawatnya, ada sesuatu yang tidak bisa ia atasi. Rina semakin lemah, dan di saat yang sama, masalah baru muncul. Ada Yuni, anak tiri Arman dari pernikahan sebelumnya. Yuni, yang dulunya jauh dari perhatian, kini tiba-tiba datang kembali. Tanpa alasan yang jelas, dia menawarkan diri untuk membantu merawat Rina. Ini adalah tawaran yang tidak bisa diabaikan oleh Arman, meski ia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kedatangan Yuni. "Kenapa kamu ingin merawat ibu?" Arman pernah bertanya dengan tatapan curiga. Yuni hanya tersenyum dan menjawab, "Karena saya ingin membantu, Pak. Saya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga ini." Namun, bagi Arman, jawaban itu terasa lebih dari sekadar niat baik. Ada kesan lain yang mengusik hati Arman, apalagi Yuni selalu saja datang dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal. Beberapa kali ia melihat Yuni mengobrol panjang lebar dengan Rina, berbicara tentang harta warisan yang akan diterima oleh anak-anak kandungnya. Arman menatap surat yang baru saja ia tulis. Tangannya gemetar, pikirannya dipenuhi keraguan. Ia tahu, keputusannya akan menimbulkan banyak pertanyaan dan mungkin kemarahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ini adalah keputusan yang paling adil. Ia mengingat kembali bagaimana anak-anak kandungnya, Dimas dan Rani, perlahan menjauh sejak Rina jatuh sakit. Awalnya mereka masih sering datang, menanyakan kabar, membawa makanan, atau sekadar menemani ibunya mengobrol. Namun, seiring waktu, kunjungan mereka semakin jarang. Selalu ada alasan, kesibukan pekerjaan, urusan keluarga, atau bahkan sekadar ketidakpedulian yang semakin terasa. Sebaliknya, Yuni, anak tirinya yang dulu ia anggap hanya akan datang saat membutuhkan sesuatu, justru hadir di saat paling sulit. Yuni tidak pernah mengeluh. Setiap hari ia merawat Rina dengan penuh kesabaran, membersihkan tubuhnya, menyuapinya makan, dan bahkan menemaninya berbicara ketika malam semakin sunyi. Arman menarik napas panjang. Ia tahu, dunia akan menilai keputusannya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi siapa yang lebih berhak menerima warisan, jika bukan seseorang yang benar-benar peduli di saat ia tak berdaya? Saat fajar menyingsing, Arman melipat surat itu dan menyimpannya di dalam laci kamarnya. Ia tahu, waktunya belum tiba untuk mengungkapkan segalanya. Hari itu, suasana rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Rina masih terbaring lemah di tempat tidur, sementara Yuni sibuk di dapur, memasak bubur untuk ibu tirinya. Arman duduk di samping tempat tidur Rina, menggenggam tangannya yang semakin kurus. "Rin," panggilnya pelan. Rina membuka matanya perlahan. Tatapannya sayu, tetapi bibirnya berusaha tersenyum. "Terima kasih. Sudah selalu di sini."
bisik Rina lirih. Arman tersenyum kecil, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Ia ingin mengatakan bahwa ia mencintai istrinya lebih dari apapun, bahwa ia rela melakukan segalanya agar Rina tidak merasa kesepian. Namun, sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Yuni masuk ke kamar dengan semangkuk bubur di tangannya. "Ibu, ayo makan dulu ya," katanya lembut. Arman memperhatikan bagaimana Yuni dengan telaten menyuapi Rina. Sesekali ia meniup bubur itu agar tidak terlalu panas, kemudian menyuapkannya perlahan. Ada ketulusan dalam gerakan Yuni, sesuatu yang tidak pernah ia lihat dalam diri anak-anak kandungnya selama ini. Setelah beberapa suapan, Rina tiba-tiba berhenti dan menatap Yuni dengan mata berkaca-kaca. "Kamu baik sekali, Nak," ucapnya. Pelan Yuni tersenyum, meskipun air mata mulai menggenang di matanya. "Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk ibu." Arman merasa dadanya sesak. Ia berusaha menahan emosi, tetapi hatinya berkata bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Beberapa hari kemudian, Dimas dan Rani akhirnya datang. Namun, bukan untuk menjenguk ibu mereka. "Pak, kita harus bicara soal warisan," ujar Dimas tanpa basa-basi. Arman menatap putranya dengan kekecewaan yang sulit ia sembunyikan. "Kenapa tiba-tiba bicara soal warisan? Ibumu masih ada." Rani, yang berdiri di samping Dimas, ikut angkat bicara. "Kita hanya ingin tahu kepastian, Pak. Bukan berarti kita tidak peduli sama ibu. Tapi kita juga harus tahu hak kita." Arman menghela, napas panjang. "Hak kalian? Selama ini di mana kalian saat ibu kalian butuh bantuan?" Dimas terdiam, sementara Rani berusaha mencari alasan. "Kami sibuk, Pak. Kami juga punya keluarga sendiri." Arman menatap mereka satu persatu. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berjalan ke kamarnya, mengambil surat yang telah ia siapkan, dan kembali ke ruang tamu. "Baca ini," katanya, menyerahkan surat itu kepada mereka. Dimas membuka surat itu dengan tergesa-gesa. Matanya melebar saat membaca isinya. "Apa? Semua harta warisan Bapak diberikan ke Yuni?" Suaranya meninggi. Rani merebut surat itu dan membacanya sendiri. Wajahnya berubah merah padam. "Pak, ini tidak adil." Arman tetap tenang. "Apa yang tidak adil? Warisan ini untuk seseorang yang benar-benar peduli, bukan hanya sekadar meminta bagian." Dimas mengepalkan tangannya. "Tapi Pak, kami ini anak kandung Bapak. Kami yang seharusnya mendapatkannya. Lalu di mana kalian saat ibu kalian butuh bantuan? Saat aku butuh seseorang untuk menemani dan membantu, siapa yang selalu ada?" Arman menatap mereka tajam. "Anak yang kalian sebut anak tiri itu lebih peduli daripada kalian berdua." Rani menangis, tetapi bukan karena penyesalan, melainkan karena amarah. "Pak, kami tidak bisa menerima ini." Arman menatap mereka dengan kesedihan yang mendalam. Ia tahu, keputusan ini akan memicu konflik. Namun, ia tidak peduli. Harta bukan hanya soal warisan. Harta sejati adalah kasih sayang yang diberikan tanpa pamrih. Dan itu hanya ia temukan dalam diri Yuni. Dimas membanting surat itu ke meja dan berjalan pergi dengan penuh amarah, diikuti oleh Rani. Arman menatap kepergian mereka dengan hati yang berat. Ia tahu, mungkin ia akan kehilangan anak-anak kandungnya untuk selamanya. Namun di dalam hatinya, ia merasa telah melakukan hal yang benar. Yuni muncul dari balik pintu, matanya masih berkaca-kaca setelah mendengar semuanya. "Pak," suaranya, pelan. Arman tersenyum kecil. "Jangan khawatir, Nak. Kamu pantas mendapatkan ini. Karena kamu telah membuktikan bahwa kasih sayang lebih berharga daripada darah." Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Arman merasa damai. Hari-hari berlalu setelah keputusan besar itu diumumkan. Suasana rumah semakin sepi. Dimas dan Rani benar-benar menghilang tanpa kabar. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada kunjungan. Arman sudah menduga hal ini akan terjadi, namun tetap saja hatinya terasa pedih. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak kandungnya, darah dagingnya sendiri. Namun, di sisi lain,
Yuni tetap berada di sisinya. Seperti biasa, ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan dan membantu mengurus ibunya yang semakin lemah. Arman memperhatikannya dari jauh, melihat bagaimana Yuni merawat Rina dengan penuh kesabaran. Suatu pagi, ketika Arman sedang duduk di beranda menikmati udara segar, Yuni datang membawa secangkir teh hangat. "Pak, ini tehnya," katanya lembut. Arman tersenyum dan menerima cangkir itu. "Terima kasih, Nak." Mereka berdua duduk dalam diam, menikmati ketenangan pagi. Namun Arman tahu ada sesuatu yang mengganjal di hati Yuni. Gadis itu tampak gelisah, seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. "Ada apa, Yuni?" tanya. Arman akhirnya. Yuni menunduk, memainkan ujung lengan bajunya. "Pak, saya masih merasa tidak enak soal warisan itu." Arman menghela napas. Ia sudah menduga Yuni akan membahas ini suatu saat. "Kamu merasa tidak pantas?" tanyanya pelan. Yuni mengangguk. "Saya tidak pernah mengharapkan apapun, Pak. Saya melakukan semua ini karena saya ingin, bukan karena berharap mendapatkan harta." Arman menatapnya dengan penuh rasa bangga. "Justru karena itu aku memilihmu, Nak." Yuni terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu keputusan ini sulit diterima oleh banyak orang, terutama Dimas dan Rani. Tapi aku juga tahu siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu. Kamu sudah membuktikan segalanya dengan tindakanmu." Yuni menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. "Tapi mereka pasti sangat membenci saya sekarang." Suaranya lirih. Arman menghela napas panjang. "Aku tidak bisa mengontrol perasaan mereka, Yuni. Jika mereka mau mengerti, mereka akan kembali. Jika tidak, aku hanya bisa mendoakan mereka." Suasana kembali hening. Angin bertiup pelan, membawa ketenangan yang aneh di tengah semua kekacauan yang telah terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Dimas dan Rani masih diliputi amarah. Mereka duduk di sebuah kafe, mencoba mencari solusi atas apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan. "Kita tidak bisa diam saja, Rani. Ini warisan yang seharusnya menjadi hak kita," geram Dimas. Rani menggigit sedotannya dengan kesal. "Aku tahu, Mas. Tapi mau bagaimana lagi? Bapak sudah memutuskan." Dimas mengepalkan tangannya. "Aku tidak peduli. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan cari cara supaya warisan itu tetap jatuh ke tangan kita." Mata Rani menyipit. "Maksud Mas, kita bisa gugat warisan itu. Kita masih anak kandungnya. Secara hukum, kita punya hak." Rani terdiam, berpikir. Ia tahu bahwa menggugat ayahnya sendiri adalah langkah yang besar dan berisiko. Namun, di sisi lain, ia juga merasa tidak terima. "Kalau itu satu-satunya cara, aku setuju," katanya. Akhirnya, Dimas tersenyum licik. "Bagus. Kita akan pastikan Yuni tidak mendapatkan sepeser pun dari warisan itu." Beberapa minggu kemudian, Arman menerima surat panggilan hukum. Dimas dan Rani benar-benar melakukan apa yang tidak pernah ia duga, menggugat dirinya sendiri demi warisan. Arman memegang surat itu dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak-anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang akan tega melakukan hal ini. Yuni yang baru saja pulang dari pasar melihat wajah Arman yang pucat. "Ada apa, Pak?" tanyanya khawatir. Arman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, ia menyerahkan surat itu kepada Yuni. Yuni membaca surat itu, dan seketika wajahnya berubah. "Mereka menggugat Bapak?" Suaranya hampir tidak percaya. Arman mengangguk lemah. "Sepertinya mereka sudah tidak lagi menganggapku sebagai ayah mereka." Yuni meremas kertas itu dengan geram. "Pak, ini sudah keterlaluan." Arman menghela napas panjang. "Aku tidak akan melawan, Yuni." Yuni terkejut. "Apa maksudnya, Pak?" "Aku lelah. Jika mereka menginginkan warisan ini begitu besar, hingga rela menggugat ayah mereka sendiri, maka biarlah. Aku hanya ingin hidup tenang di sisa waktuku." Air mata mengalir di pipi Yuni.
Tidak, Pak. Ini bukan soal harta. Ini soal harga diri Bapak. Kita tidak boleh membiarkan mereka menang. Begitu saja. Arman tersenyum lemah. Harga diri? Aku sudah kehilangan harga diri di mata anak-anakku sendiri sejak lama, Nak. Yuni menggigit bibirnya, hatinya berkecamuk. Ia ingin berjuang untuk Arman, tetapi pria tua itu tampaknya sudah terlalu lelah untuk bertarung. Malam itu, Yuni tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan cara untuk menyelamatkan kehormatan Arman. Ia tidak peduli soal warisan, tetapi ia tidak bisa membiarkan orang sebaik Arman diperlakukan seperti ini. Esok paginya, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia akan menghadapi Dimas dan Rani sendiri. Pagi itu, Yuni bergegas menuju rumah Dimas. Ia tahu, jika ada seseorang yang harus ia hadapi lebih dulu, itu adalah kakak tirinya yang paling keras kepala. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, akhirnya Dimas membuka pintu dengan ekspresi terkejut. "Kamu?" Dimas menyipitkan mata, jelas tidak menyangka Yuni akan datang. Yuni tidak mau berbasa-basi. "Kita perlu bicara." Dimas menghela napas panjang lalu melangkah ke dalam, membiarkan Yuni masuk. Di dalam, Rani sudah duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada, wajahnya penuh ketidakramahan. "Apa yang kamu mau?" Rani bertanya ketus. Yuni menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya. "Kenapa kalian sampai tega menggugat bapak sendiri?" Dimas mendengus sinis. "Kamu masih berani bertanya? Kamu tahu betul alasannya. Semua ini karena warisan itu seharusnya milik kami, bukan milikmu." Yuni menggeleng pelan. "Warisan itu memang hak kalian. Tapi di mana kalian saat bapak dan ibu benar-benar butuh kalian?" "Kami sibuk, Yuni. Kami punya kehidupan sendiri." Rani membela diri. "Dan aku juga punya kehidupan sendiri." Suara Yuni meninggi. "Tapi aku memilih untuk tetap ada di samping mereka, karena aku tahu mereka butuh seseorang. Aku tidak peduli soal harta, tapi aku tidak akan diam melihat kalian memperlakukan bapak seperti ini." Dimas tertawa sinis. "Jadi kamu ingin terlihat seperti pahlawan? Berpura-pura peduli supaya bisa dapat warisan?" Yuni mengepalkan tangannya. Ia bisa merasakan matanya mulai panas, tetapi ia menolak menangis di depan mereka. "Aku tidak butuh warisan itu, Dimas. Aku bahkan siap menyerahkan semuanya jika itu yang kalian inginkan." Dimas dan Rani saling pandang, tampak terkejut. "Tapi, ada satu syarat," lanjut Yuni. Mereka kembali menatap Yuni dengan waspada. "Kalian bisa ambil semuanya, tapi kalian harus datang dan meminta maaf kepada Bapak. Bukan sekadar formalitas, tapi sungguh-sungguh. Kalian harus datang dan merawat beliau, menunjukkan kalau kalian masih punya hati sebagai anak." Rani menggigit bibirnya, tampak ragu. "Dan kalau kami tidak mau?" Yuni menatap mereka tajam. "Kalau kalian tidak mau, maka jangan harap kalian bisa mendapatkan apapun dari Bapak." Dimas tertawa kecil. "Kamu tidak bisa mengancam kami, Yuni. Kami akan menang di pengadilan." Yuni tersenyum miris. "Mungkin saja, tapi apakah kalian benar-benar ingin menang dengan cara seperti ini? Menggugat ayah sendiri demi uang?" Kali ini, Dimas tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir. Rani menatap kakaknya, lalu kembali menatap Yuni dengan gelisah. "Kalian boleh membenci aku, tapi kalian tidak bisa memungkiri fakta bahwa Bapak sudah terlalu lelah dengan semua ini. Jika kalian masih punya hati, buktikan kalau kalian benar-benar peduli, bukan hanya mengincar harta." Yuni berkata dengan suara bergetar. Dimas menghela napas berat. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia segera membuang muka. "Kami akan pikirkan." Yuni menatap mereka dengan harapan, lalu berdiri dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa hari berlalu, dan Arman semakin lemah. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa stres dan tekanan batin semakin memperburuk kondisinya. Yuni tetap merawatnya dengan sabar, tetapi di dalam hatinya, ia berharap Dimas dan Rani akan berubah pikiran. Hingga suatu sore, bel rumah berbunyi. Yuni bergegas membuka pintu,
dan terkejut saat melihat Dimas dan Rani berdiri di sana. "Kami datang untuk menemui Bapak," kata Dimas pelan. Yuni menatap mereka, mencari kesungguhan di mata mereka. Lalu ia mengangguk dan mempersilakan mereka masuk. Di dalam kamar, Arman terkejut melihat anak-anaknya berdiri di ambang pintu. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bapak," suara Rani lirih. Dimas menunduk, terlihat canggung. "Kami minta maaf, Pak." Arman menghela napas panjang. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Anak-anaknya akhirnya kembali. Mungkin bukan karena warisan, mungkin juga masih ada keegoisan di dalamnya, tetapi setidaknya mereka masih mengakui dirinya sebagai ayah mereka. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ruang kamar itu dipenuhi keheningan. Dimas dan Rani berdiri canggung di dekat pintu, sementara Arman menatap mereka dengan mata yang mulai berair. Napasnya terdengar lemah, tetapi ada kehangatan dalam sorot matanya. "Kalian," suara Arman bergetar, seakan tidak percaya kedua anak kandungnya akhirnya kembali setelah sekian lama. Rani menggigit bibirnya, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Perlahan, ia mendekat ke tempat tidur ayahnya, lalu berlutut di sampingnya. Air matanya jatuh begitu saja saat tangannya menggenggam tangan Arman yang mulai dingin. "Maafkan kami, Pak," bisik Rani. "Kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa kami masih punya orang tua yang membutuhkan kami." Dimas, yang selama ini selalu terlihat keras pun, akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Ia mengepalkan tangannya, mencoba menahan air mata, tetapi akhirnya ia menyerah. "Kami salah, Pak," suaranya serak. "Kami terlalu egois." Arman tersenyum tipis, tangannya yang lemah terangkat sedikit, berusaha membelai kepala anak-anaknya seperti dulu saat mereka masih kecil. "Kalian kembali, itu sudah cukup," bisiknya lemah. Yuni berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah ingin merebut tempat Dimas dan Rani di hati Arman. Ia hanya ingin mereka menyadari kesalahan mereka sebelum semuanya terlambat. Dimas mengusap wajahnya, lalu menatap ayahnya dengan penuh penyesalan. "Kami tidak akan menggugat warisan itu lagi, Pak. Kami sadar, bukan itu yang penting." Arman mengangguk lemah. "Aku tidak pernah peduli soal harta. Aku hanya ingin kalian tetap bersama, sebagai keluarga." Rani menangis semakin keras. Ia menyadari betapa banyak waktu yang telah ia sia-siakan. Hari-hari setelah itu, keadaan di rumah perlahan berubah. Dimas dan Rani mulai sering datang, bukan untuk membahas warisan, tetapi untuk benar-benar menemani ayah mereka. Mereka bergantian menjaga Arman, membantu Yuni merawat Rina, dan berusaha menebus kesalahan mereka selama ini. Yuni akhirnya merasa lega. Ia tahu ini adalah hal yang selama ini diharapkan Arman. Bukan soal siapa yang mendapatkan harta, tetapi tentang keluarga yang akhirnya kembali bersatu. Namun, takdir berkata lain. Beberapa minggu kemudian, kondisi Arman semakin menurun. Tubuhnya semakin lemah, suaranya semakin pelan, dan senyumnya semakin jarang terlihat. Hingga suatu pagi yang dingin, Yuni menemukan Arman tertidur dengan damai, tanpa pernah terbangun lagi. Tangis memenuhi rumah itu. Rina, yang meski sakit, tetap berusaha, mendekat ke jasad suaminya dan menggenggam tangannya yang telah dingin. Dimas dan Rani menangis terseduh, menyesali semua waktu yang telah mereka lewatkan. Namun, di balik kesedihan itu, ada satu hal yang membuat hati mereka sedikit lebih ringan. Arman pergi dengan tenang, dengan keluarganya kembali di sisinya. Beberapa hari setelah pemakaman, Dimas, Rani, dan Yuni duduk bersama di ruang tamu. Surat warisan yang dulu menjadi penyebab pertengkaran kini tergeletak di atas meja. "Kita tidak akan mengubah keputusan Bapak," kata Dimas pelan. Rani mengangguk. "Iya, Yuni yang berhak mendapatkannya." Yuni tersentak. "Tapi, aku tidak butuh semua ini." Dimas tersenyum kecil. "Tapi Bapak sudah memutuskannya, dan kami ingin menghormati keputusannya." Rani menatap Yuni dengan mata yang lebih lembut daripada sebelumnya. "Lagi pula,
kau sudah mengajarkan kami satu hal penting. Warisan bukan tentang harta, tapi tentang siapa yang benar-benar peduli. Yuni menahan tangisnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini, dan itu lebih berharga daripada apapun. Setelah keputusan itu diambil, suasana rumah terasa jauh lebih damai. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi perdebatan soal warisan. Dimas dan Rani tetap datang mengunjungi ibunya, dan mereka mulai lebih sering berbincang dengan Yuni. Perlahan, hubungan yang dulu renggang kini mulai terjalin kembali. Namun, di tengah kedamaian itu, Yuni merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia memandangi surat warisan itu berulang kali, tetapi tetap saja ia merasa tidak pantas memilikinya. Suatu sore, ia duduk di teras rumah bersama Rina. Wanita tua itu terlihat lebih tenang meskipun tubuhnya semakin lemah setelah kepergian Arman. "Ibu," Yuni membuka percakapan dengan suara pelan. Rina menoleh dan tersenyum. "Ada apa, Nak?" Yuni menatap surat warisan yang ia genggam. "Aku masih merasa ragu soal ini. Aku tidak ingin ada kebencian atau rasa iri di antara kita." Rina menghela, napas panjang. "Aku mengerti perasaanmu, Yuni. Tapi keputusan ini sudah dibuat oleh Arman. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi Bu, ini semua terlalu besar untukku." Yuni menggigit bibirnya, menahan kegelisahannya. "Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu, bukan karena mengharapkan balasan." Rina tersenyum lembut. "Dan itulah alasan kenapa Arman memilihmu. Dia tahu kamu tidak pernah menginginkan harta ini. Tapi justru karena itu, kamu adalah orang yang paling pantas menerimanya." Yuni menunduk, memikirkan kata-kata itu dalam-dalam. "Lagi pula," lanjut Rina, "warisan ini bukan hanya tentang materi. Ini tentang kepercayaan. Arman percaya bahwa kamu bisa menjaga keluarga ini lebih baik daripada siapapun." Mata Yuni mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah merasa seistimewa itu. Tetapi mendengar kata-kata Rina membuat hatinya terasa hangat. Beberapa bulan berlalu, Yuni tetap tinggal di rumah itu, merawat Rina dengan penuh kasih sayang. Dimas dan Rani kini lebih sering datang, tidak lagi karena kewajiban, tetapi karena mereka benar-benar ingin ada untuk ibu mereka. Suatu hari, Dimas datang dengan membawa sesuatu. "Aku dan Rani sudah berdiskusi," katanya sambil meletakkan map berisi dokumen di atas meja. "Kami ingin menyerahkan hak warisan kami untuk dijadikan rumah singgah bagi orang tua yang terlantar." Yuni menatapnya dengan mata terbelalak. "Apa? Kami sadar. Dulu kami terlalu sibuk dengan kehidupan sendiri sampai lupa memperhatikan Bapak. Kami tidak ingin kesalahan itu terjadi pada orang lain." Rani mengangguk. "Jadi kami ingin rumah ini bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga tempat yang bisa menolong mereka yang butuh." Yuni terdiam. Matanya mulai berair, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Arman pasti akan bangga jika melihat perubahan ini. Beberapa tahun kemudian, rumah yang dulu dipenuhi pertengkaran dan ketegangan kini telah berubah menjadi rumah singgah bagi orang tua yang terlantar. Dimas dan Rani tetap terlibat dalam pengelolaannya, sementara Yuni menjadi sosok yang mengurus mereka dengan sepenuh hati. Di dinding ruang tamu, tergantung foto Arman dengan senyum hangatnya yang khas. Ia mungkin sudah tiada, tetapi warisan sejati yang ia tinggalkan bukanlah rumah atau harta benda, melainkan keluarga yang akhirnya kembali bersatu, dan sebuah rumah yang kini menjadi tempat berlindung bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa tahun telah berlalu sejak rumah itu diubah menjadi rumah singgah bagi para lansia yang terlantar. Yuni, Dimas, dan Rani kini mengelola tempat itu bersama, memastikan bahwa warisan Arman tidak hanya bermanfaat bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi banyak orang yang membutuhkan. Suatu pagi, Yuni duduk di teras sambil mengamati beberapa penghuni rumah singgah yang sedang berbincang dan tertawa bersama. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi di rumah ini. "Ibu pasti bangga melihat ini," ujar Rani yang datang membawa 2 cangkir teh, lalu duduk di samping Yuni. Yuni tersenyum, mengambil cangkir yang disodorkan. "Bapak juga pasti bangga.
Dulu, aku tidak pernah membayangkan bahwa rumah ini bisa menjadi tempat yang penuh kasih sayang seperti sekarang. Rani menatap ke depan dengan mata berkaca-kaca. Aku sering berpikir, kalau saja aku bisa memutar waktu, aku ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan Bapak. Tapi sekarang, aku ingin menebusnya dengan cara ini. Yuni menggenggam tangan Rani dengan lembut. Kita semua sedang menebus kesalahan kita dengan cara kita masing-masing. Dan yang terpenting, kita melakukannya bersama. Dimas datang bergabung, membawa sebuah map berisi laporan keuangan rumah singgah. Aku baru saja mengecek donasi yang masuk. Sepertinya kita bisa mulai memperluas ruangan untuk menampung lebih banyak orang. Yuni dan Rani saling pandang, lalu tersenyum. Itu berita bagus, Kak, kata Yuni. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita bahas, ujar Dimas. Kedua wanita itu menoleh dengan penasaran. Ada seorang pria tua yang baru saja kami temukan di jalan kemarin malam. Dia tidak punya keluarga, dan kondisinya cukup memprihatinkan. Aku ingin kita menerimanya di sini, kata Dimas. Yuni langsung mengangguk. Tentu. Itu memang tujuan rumah ini, bukan? Tapi ada satu hal yang mengejutkan, lanjut Dimas. Saat kami berbincang dengannya, dia bilang dulu dia adalah sahabat lama Bapak. Yuni terdiam. Sahabat Bapak? Iya, Dimas mengangguk. Namanya Pak Rahmat. Nama itu terdengar familiar di telinga Yuni. Ia mencoba mengingat, lalu teringat bahwa ayahnya pernah menyebut nama itu beberapa kali di masa lalu. Aku ingin bicara dengannya, kata Yuni akhirnya. Di salah satu kamar rumah singgah, seorang pria tua dengan rambut putih dan tubuh yang tampak lemah, tengah duduk di kursi roda, memandangi taman kecil di luar jendela. Wajahnya penuh dengan keriput, tetapi ada sorot mata yang hangat di balik itu. Yuni mengetuk pintu pelan, lalu masuk. Pak Rahmat? Pria itu menoleh dengan lambat. Saat melihat Yuni, matanya menyipit, seakan mencoba mengingat sesuatu. Yuni duduk di kursi di depannya. Saya Yuni, anak tirinya Pak Arman. Mata pria tua itu tiba-tiba berbinar. Arman, jadi kau anaknya? Yuni mengangguk. Bapak sering menyebut nama Anda dulu. Katanya, Anda adalah sahabat baiknya. Pak Rahmat tersenyum kecil. Arman, dia adalah teman terbaik yang pernah kumiliki. Tapi kami berpisah bertahun-tahun lalu, karena sebuah kesalahpahaman yang tidak pernah sempat kami luruskan. Yuni menatapnya dengan penuh perhatian. Aku menyesal, lanjut Pak Rahmat. Aku seharusnya mencarinya lebih cepat, tapi aku terlalu keras kepala. Yuni menggenggam tangannya dengan lembut. Bapak sudah tidak ada, tapi saya yakin, jika Bapak masih hidup, dia pasti akan sangat senang melihat Anda ada di sini. Pak Rahmat menghela napas panjang, lalu tersenyum. Terima kasih, Nak. Setidaknya, aku masih diberi kesempatan untuk mengenal keluarganya. Yuni tersenyum. Mungkin ini takdir. Rumah ini bukan hanya menjadi tempat yang menyatukan keluarganya kembali, tetapi juga menjadi tempat di mana kisah-kisah lama yang belum selesai bisa menemukan akhirnya. Dan perjalanan ini masih panjang. Hari demi hari berlalu, dan rumah singgah itu semakin berkembang. Dimas, Rani, dan Yuni bekerja bersama, membangun tempat yang benar-benar berarti bagi banyak orang. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, dan memilih untuk menjalani hidup dengan lebih banyak kasih sayang. Warisan Arman bukanlah sekadar harta. Warisan Arman adalah cinta, dan cinta itu akan terus hidup dalam setiap langkah yang mereka ambil. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang siapa yang benar-benar peduli dan hadir di saat-saat sulit. Harta dan warisan bukanlah ukuran kebahagiaan sejati, karena yang lebih berharga adalah kasih sayang, kebersamaan, dan ketulusan hati. Jangan sampai kita menyesali waktu yang telah terlewat hanya karena kesibukan dan ambisi pribadi. Orang tua tidak membutuhkan harta kita. Mereka hanya butuh kehadiran, perhatian, dan kasih sayang. Kita jangan menunggu sampai semuanya terlambat untuk menunjukkan rasa cinta kepada mereka.
Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai keluarga dan memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang. Karena pada akhirnya, yang akan kita bawa bukanlah harta, melainkan kebaikan dan kenangan indah yang kita tinggalkan di hati orang-orang yang kita cintai. Terima kasih telah membaca. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.